Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan Seldanagin. Nama saya Bagas Alfian Ardi Putra. Dan nama saya Sulunto Pak Sunarto. Dan nama saya Adrian Ferdiansyah. Kami akan menjabarkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bab 5, mengorganisasikan pentingnya organisasi. Organisasi merupakan wadah dari setiap unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang dipadukan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara tepat dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai pendapat tentang organisasi bergantung pada sudut pandang setiap orang dan kepentingannya. Pada suatu sisi, orang memandang bahwa organisasi adalah wadah untuk mencari keuntungan diri atau kelompoknya. Organisasi seperti ini mengarah pada keuntungan profit oriented dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tepat dan efisien. Pada sisi lain, orang atau kelompoknya membentuk sebuah organisasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang tidak mencari keuntungan pada diri dan kelompoknya, social oriented. Melalui pengorbanan secara materi dan waktu, organisasi pada pemerintahan, baik pada tingkat pusat dan daerah, bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, organisasi dibentuk pada berbagai aspek seperti pendidikan, keagamaan, olahraga, dan seni. Perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun tidak. Organisasi berarti memadukan integrating sumber-sumber daya dan kegiatan-kegiatan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, organisasi dapat dipahami secara luas melalui 1. Pengaturan yang berorientasi sasaran goal-oriented arrangement, yaitu orang dengan tujuan. 2. Sistem psikosional, yaitu orang yang berinteraksi dengan kelompok. 3. Sistem teknologis, yaitu orang yang memakai pengetahuan dan teknik. 4. Interaksi kegiatan yang terstruktur, yaitu orang yang bekerja sama dalam hubungan-hubungan yang berpola. Cass dan James, 1985. Cousin, 1983 mengatakan bahwa organisasi dapat dibentuk apabila terdapat 2 orang atau lebih dengan satu kepentingan bersama. Dengan demikian, semakin banyak orang dalam organisasi, maka semakin besar organisasi tersebut. Berbagai orang dalam organisasi, maka semakin besar organisasi tersebut. Hal itu membuat organisasi menjadi lebih rumit, yang dapat berdampak pada tidak tercapai tujuan. Dalam organisasi formal, diperlihatkan bagan organisasi organizational chart yang menggambarkan posisi setiap orang atas tanggung jawab dan hubungannya dengan bagian atau pekerjaan lain. Pada sisi lain, apabila orang-orang dalam organisasi berinteraksi secara informal dan tidak jelas. Pengertian organisasi, sebagian besar kegiatan manusia dalam hidupnya berada dalam organisasi, baik formal maupun informal. Di tengah-tengah masyarakat, kita dapat banyak jenis organisasi, seperti pendidikan, agama, dan politik. Jenis organisasi demikian merupakan organisasi formal, karena mempunyai struktur secara formal. Di samping itu, di tengah-tengah masyarakat, kita dapat pula organisasi informal, seperti kelompok musik, tim olahraga, di kampung yang strukturnya tidak formal. Namun demikian, baik secara formal maupun informal, besar atau kecil, domestik atau global, semua organisasi mempertahankan para anggotanya untuk bekerjasama untuk mencapai sasaran. Huxley dan Young, 1977, mengungkapkan an organization can be defined as partner relationship among people who are engaged in mutually dependent activities with a specific objective. Dengan demikian, organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu wadah berkumpulnya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Istilah organisasi selalu berkaitan dengan manajemen. Manajer, perusahaan melaksanakan tugas-tugas manajemen untuk mencapai tujuannya. Manajer, perusahaan melaksanakan tugas koordinasi atas sumber daya manusianya untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Dalam organisasi terdapat hubungan antara individu dan kelompok yang berinteraksi satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa organisasi itu merupakan kesatuan sosial atau unity of social. Oleh karena itu, pola interaksi para anggotanya harus seimbang antara individu
dan kelompok dalam organisasi. Dapat meminimalkan kelebihan tugas-tugas dari individu atau kelompok tertentu, dan juga dapat memastikan tugas-tugas yang kritis kita sudah diselesaikan. Dalam organisasi terdapat sumber daya yang mempunyai fungsi yang berbeda yang dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam organisasi terdapat banyak pekerjaan yang harus dikerjakan manusia. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi dituntut untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Semua organisasi harus mempunyai orang yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuannya. Orang seperti itu tidak disebut sebagai manajer. Para manajer akan melakukan tugas-tugas fungsional dan opsionalnya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, berhasil tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung pada kualitas manajer dan sebagai pengelolanya. Unsur manusia sangat penting diperhatikan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya, karena perilaku manusia dalam organisasi sangat menentukan tercapainya tujuan secara efisien dan efektif. Oke, pentingnya organisasi dibentuk. Ada 3 alasan mengapa organisasi perlu dibentuk sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar tersebut, yaitu 3 alasan organisasi dibentuk. 1. Kebutuhan sosial. 2. Persoalan ekonomi. 3. Organisasi sebagai proses. Nah, organisasi sebagai kebutuhan manusia. Manusia umumnya tidak mau hidup sendiri-sendiri, melainkan selalu berkelompok-kelompok. Abraham Maslow mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah bersosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan menyukai hidup sendiri. Pernyataan ini didukung oleh Davis dan Newton pada tahun 1985. Dalam organisasi terdapat banyak sumber daya. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara kerjanya dengan baik. Organisasi menggabungkan antara ilmu dan orang dengan teknologi dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam organisasi terdapat suatu sistem sosial yang sangat rumit dan hampir tidak dapat lagi dipahami keberadaannya. Kedua, kepentingan ekonomi, karena dengan didirikannya sebuah organisasi dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi timbul karena adanya perbedaan antara sumber-sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan manusia. Seperti diketahui bahwa sumber daya tersedia secara terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Oleh karena itu muncullah permasalahan. Bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya yang tersedia yang sifatnya terbatas? Masalah ini dapat dibacakan dengan mendirikan sebuah organisasi. Sumber-sumber daya tersebut merupakan faktor-faktor produksi atau input yang harus diubah bentuknya menjadi barang atau jasa. Organisasi dapat mengubah sumber-sumber daya yang sifatnya terbatas menjadi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga, organisasi merupakan sebuah proses yang berfungsi untuk memproses input menjadi output. Dalam organisasi terdapat banyak sumber daya yang berfungsi untuk mengubah input menjadi output. Sumber-sumber daya tersebut antara lain mesin, manusia, uang, dan lain sebagainya. Mesin dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini organisasi sebagai sistem sosial. Dalam organisasi terdapat hubungan antara individu dan kelompok yang dapat menciptakan perilaku individu. Setiap individu mempunyai peranan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi, seperti manajer, yaitu general manager, dan turun bawah lagi middle manager yang dikuasai oleh HR manager, marketing manager, dan lower manager, performance appraisal dan HR development, dan sales of supervisor lah. Oke. Beberapa orang diantaranya memainkan peran sebagai pemimpin, sedangkan yang lainnya sebagai anggota. Manajer puncak, top manager berperan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan dan bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan. Manajer puncak dituntut untuk bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan. Itu pasti. Manajer juga puncak dituntut untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan pembimbingan terhadap manajer tingkat menengah. Seperti manajer tingkat menengah, middle manager, mempunyai 2 peran, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai instruksi manajer puncak dan peran yaitu melaksanakan kegiatan sesuai instruksi manajer puncak dan memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan manajemen tingkat bawah, memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan manajemen tingkat bawah, manajer tingkat bawah, lower manager tadi mempunyai peran mengawasi dan memimpin tenaga operasionalnya.
Organisasi mempunyai sistem kewenangan authority system dan kekuasaan. Oleh karena itu, manusia dalam organisasi tersebut harus taat pada ketentuan-ketentuan sistem tersebut. Dalam organisasi juga terdapat kelompok-kelompok tertentu yang berpengaruh terhadap perilaku individu di dalamnya. Perilaku individu dalam organisasi tidak dapat diperkirakan seperti yang diinginkan. Perilaku individu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan lingkungannya. Perilaku individu muncul dari kebutuhan dan sistem nilai yang terkandung dalam dirinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilannya untuk memahami tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi. Ini berkaitan dengan sikap individu untuk memaknai tanggung jawabnya terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian akan terjadi perubahan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Oke, di sini kita akan membahas organisasi formal dan informal. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi dapat juga dibagi ke dalam organisasi formal dan non formal. Dikatakan organisasi formal bila aktivitas para anggota organisasi dapat dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Dan organisasi formal adalah struktur yang direncanakan atau dikehendaki dan melibatkan lini-lini resmi otoritas dan tanggung jawab, mulai dari dewan direksi dan direktur utama sampai kepada para pekerja operasi. Mempunyai tujuan, struktur, dan pola hubungan kerja yang teratur melalui manajemen merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi formal. Yang kedua tadi, organisasi informal adalah gabungan aktivitas perseorangan tanpa tujuan walaupun memberikan sumbangan terhadap hasil gabungan tersebut. Seperti organisasi informal atau sistem dadakan meliputi setiap pengelompokan diri yang wajar dan orang-orang menuntut kepribadian dan kebutuhan mereka ketimbang menurut suatu rencana resmi. Berbagai disiplin ilmu berkaitan dengan organisasi. Berbagai disiplin ilmu muncul berkaitan dengan organisasi antara lain teori organisasi, perilaku organisasi, pengembangan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Menunjukkan hubungan disiplin ilmu tersebut yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Teori organisasi cenderung lebih berorientasi pada teori dan berada pada tingkat makro. Teori organisasi adalah studi lapangan berdasarkan teori, penelitian, dan pengamatan. Teori organisasi menganalisis, memahami sikap, perasaan, persepsi, motif, dan perilaku individu dalam organisasi. Sasaran utama teori organisasi adalah memperbaiki prestasi individu dan organisasi serta meningkatkan kepuasan para anggota. Teori organisasi merupakan disiplin ilmu yang lebih baik mempelajari tentang struktur dan desain organisasi. Teori organisasi menjelaskan bagaimana melakukan struktur organisasi terdapat dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Perilaku organisasi berorientasi pada teori dan berada pada tingkat mikro. Perilaku organisasi secara teori difokuskan pada pemahaman mengenai perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Bidang ilmu ini berkaitan dengan berbagai isu praktis, antara lain 1. Membantu pegawai dalam memperoleh lebih banyak kepuasan dalam kehidupan organisasi. 2. Membantu para manajer menjadi lebih efektif dalam mengenai sumber daya manusia. Sasaran utama dari disiplin ilmu adalah memperbaiki presentasi kerja dan kepuasan para anggota. Pengembangan organisasi cenderung lebih bersifat terapan dan berada pada tingkat makro. Pengembangan organisasi berfungsi secara praktis. Dalam pengembangan organisasi berupaya untuk mengembangkan dan memperbaiki organisasi dengan bantuan dari ilmu-ilmu perilaku. Pengembangan organisasi adalah usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan proses pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen kerjasama yang lebih efektif dari budaya organisasi dengan penekanan secara khusus pada budaya tim kerja formal. Dengan bantuan dari suatu lembaga tertentu atau katalisator dan penggunaan teori dan teknologi dari ilmu perilaku terapan termasuk penelitian tindakan. Manajemen sumber daya manusia cenderung bersifat terapan dan berada pada tingkat mikro.
Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi yang sama dengan bidang manajemen lain seperti manajemen pemasaran, keuangan, dan operasi produksi. Bidang-bidang manajemen seperti ini merupakan bagian praktis organisasi. Manajemen sumber daya manusia berfungsi dalam pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pemisahan tenaga kerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya terpenting dari seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting diperhatikan perannya dalam organisasi. Organisasi meningkatkan perhatiannya terhadap produktivitas, perbaiki kualitas, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang, dan memenuhi tuntunan peraturan pemerintah. Telah menyoroti betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia yang efektif. Secara khusus, teori organisasi dibedakan dengan perilaku organisasi walaupun sama-sama bersifat teoritis. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori organisasi bersifat makro. Unit analisisnya adalah kelompok atau organisasi. Teori organisasi memusat pada perilaku dari organisasi dan menggunakan pengertian yang lebih luas tentang keefektifan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan teori organisasi bukan hanya memerhatikan sikap dan prestasi anggotanya, melainkan juga melibatkan pada kemampuan organisasi secara keseluruhan dalam mencapainya tujuan. Di sisi lain, perilaku organisasi bersifat mikro yang memberikan arahan pada individu dan kelompok dalam organisasi. Unit analisanya di sini adalah para anggotanya. Oleh karena itu, perilaku organisasi lebih memfokuskan diri pada perilaku anggotanya dalam organisasi. Perilaku organisasi hanya memperhatikan pada sikap, presentasi kerja, kepuasan kerja, produktivitas kerja, tingkat absensi, dan perputaran tenaga kerja. Pergi mata nih. Wih. Struktur organisasi. Salah satu kegiatan fungsional manajemen adalah pengorganisasian, yang berarti melombakan aktivitas dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak aktivitas guna mencapai tujuannya. Tugas-tugas yang sama atau hampir sama dikelompokkan ke dalam suatu kelompok tertentu, sehingga dalam suatu organisasi terdapat banyak kelompok aktivitas yang disebut sebagai bidang kegiatan, bagian, atau disebut juga sebagai departemen. Masing-masing bidang dalam organisasi mempunyai hubungan sesuai dengan kebutuhannya dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, setiap bidang yang ada dalam organisasi mempunyai kepentingan yang sama antara A1 dengan yang lainnya. Dengan demikian, suatu organisasi dalam mencapai tujuannya terdapat pembagian tugas. Berdasarkan pengertian organisasi yang telah dijelaskan oleh sebelumnya, bahwa dalam organisasi mengakui adanya kebutuhan mengkoordinasi dalam interaksi para anggotanya secara formal. Untuk itu, manajer perusahaan secara jelas harus dapat memahami struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan sistem kerja yang dibentuk agar setiap individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan menyusun struktur organisasi berarti menetapkan pembagian tugas secara jelas pada setiap individu dan kelompok dalam organisasi. Dan mekanisme koordinasi secara formal serta bentuk interaksi yang akan dilaksanakan. Pembagian tugas merupakan perincian terhadap tugas-tugas yang dikerjakan oleh setiap individu agar mereka dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan. Dengan pembagian tugas, hasil yang dicapai setiap individu semakin optimal. Pembagian tugas dan mengakibatkan setiap individu semakin menguasai bidang pekerjaannya sehingga mereka semakin terampil bidang pekerjaannya. Dengan demikian, produktivitas kerja setiap individu semakin tinggi. Dalam proses manajerial, kegiatan pengorganisasian termasuk pembuatan keputusan mengenai penciptaan kerangka kerja sehingga suatu organisasi dapat bertahan dan
suatu keadaan baik pada masa sekarang hingga masa depan. Dalam melaksanakan kegiatan mengorganisasikan, manajer harus memperhitungkan dua faktor penting. Pertama, manajer harus membuat garis besar dan rencana strategis yang tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan organisasi dalam melaksanakan rencana strategis. Kedua, manajer harus memperhatikan apa melaksanakan rencana strategis. Kedua faktor ini merupakan dasar dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Suatu hal yang sangat penting dalam pengorganisasian adalah proses rancangan organisasi. Rancangan organisasi adalah suatu proses dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan strategi yang ditetapkan organisasi, baik hubungan di dalam maupun di luar lingkungan organisasi tersebut. Dengan demikian, secara khusus pola hubungan yang disepakati manajer dalam proses rancangan organisasi adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka kerja yang disiapkan oleh manajer untuk membagi-bagi dari mengorganisasikan kegiatan setiap anggota organisasi. Struktur organisasi merupakan pembentukan atau penentuan kegiatan sesuai dengan bidang dan tingkatan dalam organisasi, sehingga terbentuk suatu garis komando dalam organisasi. Dengan demikian, setiap individu mengetahui wewenang dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Bisa menit tak? Petang menit setengah. Petang menit setengah. Kan itu apa pembukaan mau? Biasa. Kan ya, Mas.